Satu lagi ada yang jarang diketahui oleh kebanyakan kita, namanya i'adatan. I'adatan itu artinya mengulang sholat yang sudah dilakukan masih di waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagaimana biasa dan juga tadi sudah disampaikan oleh yang biasa memandu acara pengajian kita kepada jemaah sekalian, silakan mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan yang kita akan langsung jadikan sebagai tema kajian bersama kita di guru berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya sering bepergian, kemudian di dalam bepergian itu sering melaksanakan jamaah. Salat jamaah. Kemudian daripada itu jamaah itu saya merasa di tempat itu kan sendirian. Iya. Kemudian di waktu misalkan kita zuhur jamaah, di waktu asar ketemu dengan masjid. Kayaknya kayak kurang sempurna jamaah tadi. Lalu saya ikut Salat zuhur. Sholat asar itu berjamaah. Jadi bagaimana hukumnya itu? Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi begini, alhamdulillah pertanyaannya bagus, baik sekali karena mungkin kita bisa mengalaminya. Jadi sholat jamaah itu kan salah satu bentuk keringanan hukum rukhsah dalam syariat kita, ya kan? Jadi orang dalam perjalanan boleh menggabung dua waktu sholat buat satu pelaksanaan, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Mau dilakukan di waktu zuhur, asarnya ditarik ke waktu zuhur, isyanya ditarik ke waktu maghrib, namanya jamaah taqdim, ya kan? Atau mungkin yang sholat pertama ditangguhkan ke sholat kedua berikutnya, duhurnya pula dikerjakan di waktu asar, atau maghribnya ditunaikan di waktu isya, namanya jamaah takhir. Yang manapun oke, silahkan dibenarkan dengan syarat-syaratnya, ya, syarat-syarat mesti terpenuhi. Perjalanannya mubah, ya, perjalanannya itu perjalanan baik, begitu, ada tujuan yang jelas, ya kan? Lalu jarak tempuhnya lebih kurang 80 km. Nah, itu semua syarat-syarat yang dipenuhi. Oke. Lalu ketika kita lakukan jamaah takdim, sebagaimana pertanyaan tadi dari abang kami, zuhur sama asar, ya, katakanlah kita singgah di satu masjid gitu, ketika pas waktu zuhur. Ini yang zuhurnya ini kita berjemaah. Atau kita sendirian? Waktu tadi sendiri di rumah. Sendirian. Jadi gini, kita singgah. Saya jam 1:30 macam begini kita singgah di masjid. Udah selesai di masjid itu orang sholat zuhur berjemaah. Kita singgah. Lalu kita sholat zuhur dan asar jamaah takdim. Oke, sholat kita. Nah, apakah mau kita qashar? Silakan. Boleh 2 rakaat zuhurnya, 2 rakaat. Boleh silakan. Atau jamaah saja. Kalau jamaah saja berarti zuhurnya 4 rakaat, asarnya juga 4 rakaat. Atau mungkin zuhurnya di qashar, asarnya enggak, ya ada masalah. Boleh zuhurnya 2 rakaat, asarnya 4 rakaat. Atau zuhurnya 4 rakaat, asarnya 2 rakaat, ada masalah. Boleh. Jamaah qashar silakan. Kembali kepada yang menunaikannya, bagaimana maunya yang melaksanakannya. Intinya selesai dikerjakan sholat zuhur dan asarnya jamaah takdim. Nah, kemudian ketika kita melanjutkan perjalanan, pas dapat asar, kita pun mau rehat mungkin, nggak begitu? Ya kan, mau rehat, berhenti kita di masjid itu. Lalu tak enak rasanya, ya kan? Singgah pula di masjid kan. Nah, ingin sholat ada keinginan ini kesempatan ini bisa berjemaah lagi kan begitu. Tapi begini, ini tanpa diduga. Karena begini, orang yang sholat jamaah takdim itu orang yang punya niat. Kalau dia di waktu asar itu berjalan, itu dia. Nah, itu dia ada niat bahwa di waktu asar itu dia akan masih dalam perjalanannya. Itu kenapa dilakukannya secara takdim. Atau begini, ada orang ini kan dia berangkat jam 11 nih, udahlah nanti aja lah jam 4 aja sorenya kita mau jalan 5 jam ini, nggak usah berhenti dulu. Memang dia tidak mau berhenti di waktu zuhur, begitu. Jadi itu prinsipnya begitu. Jadi yang ingin berjalan di waktu zuhur
silahkan tangguhkan zuhurnya ke asar. Yang ingin berjalan di waktu asar, silahkan sholatnya jamaah takdim di waktu zuhur. Itu prinsipnya. Nah, jadi kalau kebetulan yang tadi kasus mungkin abang kami tadi yang bertanya, sudah niat kita asar ini memang mau nggak singgah asarnya, memang lanjut berjalan, sehingga kita lakukanlah jamaah takdim di waktu zuhur. Nah, rupanya entah macam mana ada pula mau singgah, mungkin tak ada kebetulan dicari dan sebagai istirahat mungkin juga, sehingga di masjid pas berkumandang dengan azan asar, ya kan? Lalu ini gimana ini? Nggak sholat pun nggak apa-apa karena sudah selesai, udah tertunaikan asarnya, lepas tanggung jawab asar. Lalu kalau boleh nggak? Ini kira-kira kita ingin sholat lagi ya, diulang tadi asarnya, kira-kira boleh nggak? Boleh. Namanya i'adah. Sholat itu ada 3 model pelaksanaannya. Ada adaan, ada qadaan, ada i'adatan. Adaan, qadaan, i'adatan. Adaan itu melaksanakan sholat di waktunya. Itu namanya adaan. Kalau qadaan, menunaikan sholat di luar waktunya. Udah habis waktunya baru kita kerjakan. Namanya qadaan. Seperti orang kesiangan, bangun jam 7 pagi belum sholat subuh. Dikerjakannya subuhnya jam 7 pagi, namanya qadaan. Mengerjakan sholat setelah habis waktunya. Nah, kalau adaan, menunaikan sholat di waktunya, seperti kita sebut tadi adaan, yang sekarang zuhurnya adaan, jam 3 nanti adaan, jam setengah 4 adaan, jam 5 qadaan. Kenapa? Udah habis waktu zuhur. Nah, satu lagi ada yang jarang diketahui oleh kebanyakan kita, namanya i'adatan. I'adatan itu artinya mengulang sholat yang sudah dilakukan masih di waktunya. Nah, itu sunnah bahkan. Tapi dengan ketentuan sholat yang diulang itu mesti berjemaah. Nih contohnya misalkan saya sholat zuhur, dan saya zuhur sendirian, saya duduk. Apalagi sudah sendirian, zuhur sendirian. Kemudian datang saya ke masjid, saya tengok ada jam 2, setengah 2 orang sedang sholat zuhur berjemaah ini. Jam setengah 2 walaupun nggak awal waktu, sedang berjemaah. Lalu saya terpikir, tadi ada zuhur di rumah, tapi kan sendirian. Ini kesempatan ada orang berjemaah. Saya boleh ikut lagi bersama mereka mengulang zuhur saja. Ini namanya i'adatan. Nah, ada syarat-syaratnya. I'adah itu dilakukan, pertama, kalau sholat pengulangannya, yang kedua itu harus dengan berjemaah. Kalau sholatnya sendirian, diulang lagi sendirian, nggak sah. Itu syarat, dia mesti berjemaah. Satu. Yang kedua, diulang hanya sekali saja. Pengulangannya hanya sekali. Nggak bisa 2 kali, nggak bisa 3 kali, sekali aja. Nah, dan tadi syaratnya mesti pengulangan itu mesti dengan berjemaah. Seperti itu. Boleh dibenarkan. Sholat i'adah, nanti keterangannya. Sholat i'adah, itulah maksudnya. Mengulang sholat yang sudah dikerjakan masih pada waktunya, ya, dibolehkan dan dibenarkan. Bahkan kalimatnya disunnahkan. Disunnahkan i'adah itu khusus juga bagi orang yang sebelumnya sudah sholat sendirian, lalu ada kesempatan untuk bisa berjemaah, ya, tapi masih di waktunya, ya, masih di waktunya. Contoh saya tadi, saya sholat sendirian, ya, zuhur, ya kan, mungkin jam setengah 2, setengah jam setelah itu saya lihat ada orang sholat berjemaah, saya ikut. Nah, begitu, boleh dibenarkan. Ada kata begini bisa, saya sholat zuhur saya sendirian, pulang saya ke rumah, saya ajak istri saya, yuk sholat lagi, ayo berjemaah sama istri, boleh juga, ya, i'adah namanya, mengulang. Apakah kita yang jadi imamnya, kita yang sudah sholat mengulang, istri yang sudah sholat boleh juga ikut, i'adah juga namanya. Misalkan ini, kita belum sholat zuhur, nah, pulang ke rumah jam 2, istri udah sholat zuhur, lalu kita aja, yuk dek sholat lagi, kawani, abang misalkan, kita jadi imam, istri kita mengulangi sholatnya lagi bersama kita berjemaah, boleh dibenarkan. Sama tadi i'adah juga namanya. Jadi dibolehkan i'adah dengan catatan seperti itu. Wallah.